Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung kepada peserta webinar 7 tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar 7 tahun 2021. Yang saya hormati Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI, selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPP Forkopindo Bapak Idris Maheru STMSI. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Forkopindo Bapak Ismail ST. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPP Forkopindo. Yang saya hormati DPD dan DPC Forkopindo seluruh Indonesia, dan yang saya banggakan peserta webinar 7 tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara webinar 7 tahun 2021 yang mengangkat tema penyelenggaraan perizinan badan usaha berbasis resiko. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Eka Lestari selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan sekaligus arahan. Acara yang keempat, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Baik Bapak Ibu peserta webinar 7 yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar 7 tahun 2021 dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dipersilakan kembali ke posisi awal. Sekadar informasi untuk seluruh peserta webinar 7 tahun 2021, link daftar hadir akan kita share pada saat sesi tanya jawab. Maka dari itu dipersilakan untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Acara selanjutnya sambutan sekaligus arahan webinar 7 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Forkopindo, yakni Bapak Idris Maheru STMSI. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Nikodemus Daud, Direktur Kelembagaan Kementerian PUPR. Terima kasih Pak telah berkenan kembali hadir di forum kami ini. Mohon pencerahannya Pak pada kegiatan kali ini. Teman-teman pengurus DPP, DPD, DPC yang hadir pada
kegiatan kali ini, Bapak dan Ibu peserta webinar ke-7 tahun 2021 dan para senior. Saya lihat ada beberapa senior yang hadir di forum ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Dewan Pembina beserta jajaran DPP Perkopindo menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, selamat hari raya karena hari ini masih merupakan bulan Syawal Pak Niko. Jadi kalau tradisi kami itu selama masih bulan Syawal itu masih tradisi Lebaran Idul Fitri. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Niko yang saya hormati, barangkali di kesempatan ini saya sedikit ingin mereview beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Jadi dulu di Februari itu Pak Niko, setelah kegiatan Bapak itu hadir Ibu Fariroh dari Kementerian PUPR itu bicara soal simpan sistem informasi pengalaman untuk badan usaha, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan persaingan usaha dalam dunia jasa konstruksi. Waktu itu hadir dari KPPU Pak Niko, dan terakhir hadir dari Komisi Pemberantasan Korupsi di webinar 6. Waktu itu hadir Bapak Giri, Direktur Kampanye yang saat ini sering kita lihat muncul di televisi. Ada soal TWK itu ya. Begitu Pak Giri pernah hadir di tempat kita untuk menyampaikan materi berkenaan dengan korupsi dan konstruksi waktu itu. Nah kemarin Pak Niko, tepatnya tanggal 2 Juni kemarin, kami secara nasional itu juga melakukan rapat koordinasi kembali untuk membicarakan beberapa hal yang sekira cukup penting karena ini menyangkut soal nasib kelembagaan kami. Yang pertama itu soal yang kami diskusikan kemarin di rapat koordinasi secara nasional itu. Yang pertama kami mengevaluasi layanan SBU di masa transisi ini Pak Niko. Jadi dari kesimpulan itu kami menemukan beberapa fakta. Jadi ini fakta saja, kami tidak masuk ke persoalan di dalamnya. Pertama kami melihat ada fakta bahwa layanan SBU khususnya itu agak berjalan secara lambat di masa transisi ini. Itu yang kami diskusikan kemarin di Rakornas itu. Nah, berlanjut diskusi kami kepada persiapan untuk mendaftar di proses akreditasi yang telah dibuka oleh LPCK. Jadi insya Allah Pak Niko, kami sudah berkesimpulan kemarin bahwa pada tanggal 5 Juli yang akan datang itu submit semua dokumen persyaratan akreditasi itu akan kita lakukan. Tapi proses inputting data, kemudian evaluasi ulang dokumen-dokumen yang pernah kami sampaikan ke LPCK, itu akan kami lakukan dari sekarang, termasuk memverifikasi dan memvalidasi satu persatu dokumen yang pernah kami sampaikan dahulunya. Nah, bila mana ada kekurangan itu kami masih punya waktu untuk bisa melengkapi, kemudian memperbaiki dokumen-dokumen yang kurang itu. Nah, kemudian kami juga mendiskusikan di Rakornas itu Pak Niko, itu soal persiapan untuk membentuk LSPU. Jadi besar harapan kami dari sekarang ini sudah kami mempersiapkan sejak awal bagaimana skemanya, bagaimana ininya, apa segala macam, karena terus terang ada beberapa kegiatan yang mungkin diselenggarakan di luar sana berkenaan dengan lembaga sertifikasi badan usaha ini kami tidak dilibatkan. Jadi terus terang kami agak minim informasi berkenaan bagaimana tata cara membentuk LSPU, kemudian apa persyaratannya, bagaimana lisensinya, apa segala macam. Terus terang kami ketinggalan informasi dalam soal itu. Nah, kemudian di diskusi itu juga di Rakornas itu kami bicara soal konsep atau strategi bagaimana mengatasi bila mana layanan transisi itu berakhir. Nah, ini kan kalau transisi itu berakhir, kemudian proses
sertifikasi kompetensi kerjanya itu dilaksanakan oleh LSP, kemudian sertifikasi badan usaha dilaksanakan oleh LSBU, sementara kami belum punya LSBU, sehingga itu agak panjang diskusinya kemarin. Apa strategi kita di Perkopindo ini sampai kita berharap kita terakreditasi, kemudian kita mampu membentuk LSBU itu. Jadi ada fase yang agak kritis buat kelembagaan kita, sehingga ini sudah mesti dirumuskan sejak awal, dan alhamdulillah kemarin kita sudah menentukan langkah-langkah apa yang mesti kami lakukan bila mana masa transisi itu berakhir. Sementara kami belum sampai pada proses pembentukan LSBU itu. Nah, terakhir Pak Niko, yang kemarin kami juga bicarakan itu soal pelaksanaan Munas. Jadi bulan Juli ini kami mesti melaksanakan Munas yang kedua, Pak Niko. Itu berusaha 5 tahun bila diukur dari rentang waktu ketika Munas pertama kemarin, yang kami lebih menyebutnya itu adalah proses deklarasinya Perkopindo sampai ke Munas yang kedua yang akan kami laksanakan di bulan Juli ini. Dan ada 6 DPD yang akan melaksanakan musda pada tahun yang sama. Nah, itu yang beberapa kegiatan yang kami selenggarakan. Terima kasih Pak Niko. Ini saya pikir kami merasakan kehadiran Pak Niko ini tetap memberikan semangat bagi kami untuk terus berbuat dalam dunia jasa konstruksi ini. Nah, kemudian ke depannya seperti apa? Kami sebenarnya Pak Niko sudah berkirim surat ke Ibu Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi. Itu rencananya pada tanggal 17 Juli yang akan datang, 17 Juni yang akan datang, kami akan melaksanakan bimbingan teknis berkenaan dengan simpan. Nah, kami berharap hari ini barangkali ada masukan dari Pak Niko. Kan ada beberapa sistem-sistem juga yang baru di launching oleh LPJK, oleh Kementerian PUPR. Kemarin saya sempat menyimak ada namanya sistem informasi material dan peralatan konstruksi misalnya. Nah, kalau misalnya ini bisa diselaraskan dengan kegiatan BIMTEK itu, saya pikir pada tanggal 17 ini bisa kami laksanakan dalam satu agenda saja. Jadi ada simpan, kemudian ada SIMPK, kemudian kalau ada sistem yang lainnya lagi, saya pikir bisa sekalian kami selenggarakan di tanggal 17 Juni itu soal bimbingan teknisnya. Nah, Bapak dan Ibu semua, hari ini tema yang kita angkat di webinar yang ke-7 ini itu soal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kalau izin usaha saya pikir itu udah umum kita mengenalnya. Tetapi ini ada kata akhirnya berisiko. Apa risikonya kan gitu? Apa risikonya, seperti apa definisinya, seperti apa uraiannya, seperti apa prosesnya, dan tentu karena ini sudah eranya digital, saya pikir pasti proses perizinan ini akan dilakukan secara digital. Nah, sistemnya seperti apa ininya, kemudian bagaimana sistem penerapannya. Kan kalau ada perusahaan yang baru memperpanjang perizinannya atau baru buat perusahaan, maka dia pakai peraturan ini. Kemudian kan ada yang juga perusahaan masih sedang berjalan, masih ada IUIJK-nya apa segala macam. Nah, bagaimana kaitannya misalnya dengan pelelangan? Apakah sudah mengikuti yang baru, cukup kalau bahasa yang di kementerian itu NIB saja dengan dokumen yang standar itu, atau seperti apa polanya di proses pelelangan. Nah, ini adalah barangkali yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021. Nah, turunannya itu ada Peraturan Menteri PUPR nomor 6 tahun 2021. Nah, saya kira banyak lagi yang bisa kita gali di Peraturan Menteri itu. Ada soal standar kegiatan usaha misalnya. Seperti apa standar kegiatan usaha, kemudian ada produk, kemudian ada sistem itu, sistem ini. Saya pikir hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Pak Niko berkenaan dengan itu. Tentu semua ini tujuannya adalah supaya
badan usaha ya, baik itu yang menjadi anggota Perkopindo maupun menjadi anggota asosiasi lainnya, ini bisa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan ini, sehingga ketika ini benar-benar diterapkan, badan usaha sudah siap. Nah, saya pikir ini sekali lagi Pak Niko mohon pencerahannya buat kami semua yang hadir pada hari ini. Saya kira ini bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idris atas sambutannya sekaligus arahan.